Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama kami untuk membicarakan sebuah hal yang menarik pada kesempatan yang berharga ini. Kali ini kita akan membahas suatu hal yang paling menarik, yaitu cara mengaplikasikan pupuk Biosoltamak Premium pada tanaman padi. Nah, tanaman padi ini menjadi sangat penting karena menjadi salah satu sumber pangan makanan pokok secara nasional. Lahan pertanian juga begitu luas, mencapai penanaman kurang lebih 11 juta hektar. Sehingga dengan demikian, ketika kita mengedukasi masyarakat untuk mengaplikasikan teknologi terbaik, apalagi dengan penggunaan pupuk istimewa Biosoltamak Premium, maka kita sudah tidak lagi perlu mengimpor pangan, bahkan kita bisa surplus dan mengekspor pangan ke luar negeri. Lebih luar biasa lagi, petani bisa tambah sejahtera. Oke, pada kesempatan berharga ini kita akan memberikan pemaparan yang lengkap tentang cara mengaplikasikan pupuk Biosoltamak Premium pada tanaman padi. Nah, sebelumnya kami ingin memberikan apresiasi kepada para petani di Indonesia. Petani adalah pahlawan. Mengapa para petani disebut sebagai pahlawan? Karena petanilah yang bekerja dari pagi hingga sore setiap hari. Jika hujan menerjang, ia pun basah kedinginan. Dan jika diterjang teriknya matahari, ya kulitnya terbakar dan bermandikan peluh. Kerja keras pantang menyerah dengan keringat dan air mata. Keringat ketika bekerja dan air mata ketika berdoa. Mereka bekerja dengan tujuan mulia, memenuhi kebutuhan keluarga, menyekolahkan anak, dan sebuah cita-cita mulia menabung untuk berangkat ke tanah suci. Dari kerja keras petani, bahan makanan yang tersaji di meja makan adalah berkat keikhlasan mereka. Petani yang berjasa memproduksi kebutuhan pangan nasional. Petani berjasa secara tidak langsung menjaga kestabilan ekonomi nasional. Karena jika suplai pangan berkurang, maka inflasi bisa terjadi dan mengakibatkan perekonomian nasional menjadi tidak stabil. Berkat jasa petani yang bekerja keras menciptakan bahan pangan dan turut andil berjasa menjaga kestabilan ekonomi nasional, maka sangat layak petani disebut sebagai pahlawan. Maka pada kesempatan yang terbaik ini, izinkan kami memberikan apresiasi dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para petani. Salam hormat kami dan salam cinta kami bagi para petani di seluruh Indonesia. Sebagai wujud apresiasi dan penghormatan kami kepada para petani di kesempatan yang terbaik ini, kami peduli untuk memberikan solusi terhadap kendala yang dialami para petani, antara lain. Pertama, sering mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi pada saat musim tanam. Yang kedua, akibat kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga tidak ada pilihan lain, mereka harus menggunakan pupuk non-subsidi yang harganya berlipat-lipat lebih mahal sehingga keuntungan semakin kecil. Yang ketiga, lahan pertanian yang merupakan aset paling berharga bagi petani disebabkan karena pemakaian pupuk kimia secara terus-menerus menyebabkan menjadi rusak dan daya produksinya menurun. Yang keempat, dengan teknologi bertani cara itu saja dan pemupukan begitu-begitu saja, maka hasilnya akan segitu-segitu saja tanpa peningkatan. Yang terakhir, kelima, petani perlu income tambahan dengan edukasi dan peluang usaha dengan memanfaatkan kesempatan berbisnis pupuk untuk membuat petani menjadi lebih makmur. Oleh karena itu,
Petani perlu dibantu dan diberdayakan agar keluar dari permasalahan dan mendapatkan solusi terbaik, sekaligus mengedukasi petani tentang penerapan teknologi pertanian yang terbaik saat ini dengan metode teknologi baris Bone Application of Rice Intensification System dengan memanfaatkan pupuk istimewa Biosoltamak Premium. Nah, rekan-rekan semua, untuk mendapatkan hasil produksi tanaman padi yang terbaik, maka kita perlu memahami dulu faktor-faktor yang menentukan peningkatan produksi tanaman padi. Yang pertama, anakan produktif. Kedua, jumlah bulir permalai. Ketiga, persentase isi. Keempat, berat per 1000 biji. Dan yang kelima, jumlah populasi. Poin 1, poin 2, dikali poin 2, kali poin 3, kali poin 4, dan kali poin 5. Menghasilkan ton yang akan dipanen petani. Oke, sekarang mari kita bandingkan antara apa yang sering didapatkan petani dengan penerapan teknologi lama yang selama ini sering digunakan petani, teknologi yang sudah diterapkan sejak tahun 80-an. Ya, misalnya anakan produktifnya hanya rata-rata sekitar 15. Kemudian yang kedua, jumlah bulir permalai rata-rata hanya 200. Persentase isi juga rata-rata 70% karena pemupukannya belum memanfaatkan metode pemupukan 5 tepat. Berat per 1000 bijinya juga rata-rata masih 27 gram. Ternyata karena pemupukannya kurang tepat, ya lebih ringan. Dengan jumlah populasi dengan jarak tanam 25 cm ke 25 cm dalam 1 hektar didapatkan 160.000 rumpun. Jadi cara menghitungnya poin 1 kali poin 2 kali poin 3 kali poin 4 kali poin 5. Jadi didapatkan ya baru dikali 70%, didapatkan 6,35 ton. Kok kenapa dikali 70%? Karena diperkirakan ada yang tumpah ke lahan sekitar 10% pada saat panen, kemudian membayar jasa panen sekitar 10%, kemudian ketika dikeringkan, susut beratnya sekitar 10%. Jadi tinggal dikali 70%, dapatnya kurang lebih 6,35 ton. Ini sudah hasil yang sangat bagus berdasarkan kebiasaan yang sering dikerjakan para petani saat ini. Nah, sekarang kita bandingkan dengan teknologi yang baru. Dengan teknologi baru, anakan produktif yang sebelumnya 15 bisa jadi 25. Jumlah bulirnya yang sebelumnya 200 bisa menjadi 250. Ya, persentase isi juga yang sebelumnya hanya 70% bisa menjadi 90%. Berat per 1000 biji rata-rata bisa naik menjadi 31 gram yang sebelumnya 27 gram. Jumlah populasi memang agak berkurang karena jarak tanamnya direkayasa menjadi jarak terbaik dan sangat ideal saat ini. Nanti saya jelaskan alasannya. Hanya 142.500. Tetapi poin 1 kali poin 2 kali poin 3 kali poin 4 kali poin 5 dan seterusnya. Kemudian dikali 70%. Didapatkan lebih dari 17 ton. Mengapa itu bisa terjadi? Karena ada penerapan teknologi dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan dengan menerapkan teknologi ini, hasil panen sangat melimpah dan naik berlipat-lipat. Oke, sekarang kita membahas prosedur atau tahapan-tahapan pelaksanaan dari teknologi baris atau Bone Application of Rice Intensification System. Yang pertama, benih unggul bersertifikat. Kedua, pengolahan tanah standar. Ketiga, tanam bibit muda. 4, jarak tanam legowo 21. Kelima, pemupukan 5 tepat. 6, tata air berselang. 7, pengendalian OPT terpadu. 8, panen. Dan 9, pasca panen. Kita mulai yang pertama, benih unggul bersertifikat. Benih unggul yang digunakan harus sudah bersertifikat dari lembaga sertifikasi benih yang dituju pemerintah. Biasanya benih ini diproduksi oleh petani penangkar benih yang direkomendasi oleh pemerintah. Ya, teman-teman para petani harus bijak dalam memilih benih. Dipastikan dulu benihnya berpotensi berproduksi tinggi, kemudian tahan terhadap serangan hama dan penyakit, kemudian ketika dijual laku di pasaran karena rasanya enak, ketika dijual ya konsumennya begitu banyak karena digemari untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Itulah rekomendasi untuk memilih benih secara bijak. Mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan merek benih tertentu. Oke, yang kedua. Dari perbedaan benih
itu hasilnya juga berbeda. Apalagi dengan teknologi berbeda, hasilnya juga jauh berbeda. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa benih berbeda, teknologi berbeda, meskipun sawah bersebelahan, hasilnya jauh berbeda. Itulah fakta bahwa kita perlu menerapkan teknologi, salah satunya dengan memanfaatkan benih unggul bersertifikat. Oke, kita lanjut. Yang kedua, pengolahan tanah standar. Lahan sawah harus digemburkan dulu, kemudian diolah lagi menghasilkan lumpur dengan standar tertentu. Perlu diketahui bahwa lahan sawah ini untuk ditanami padi, ya kedalamannya kurang lebih 15 cm, kemudian kehalusannya ya lumayan sangat halus dan kematangannya sempurna sehingga sangat layak untuk ditanami padi. Untuk mengolah lahan sawah, yang selama ini banyak orang mengerjakan dengan traktor manual. Tapi sekarang sudah ada peningkatan teknologi, sekarang traktor sudah bisa dikendalikan dengan remote. Ini juga inovasi pertanian. Kemudian yang ketiga, tanam bibit muda. Banyak petani bertanya, kenapa mesti kita harus tanam bibit muda? Dan mengapa bibit ini idealnya dipindahkan 8-12 hari? Padahal kebiasaan petani ini memindahkan bibitnya di atas 20 hari, bahkan di atas 25 hari. Itu tidak salah, tapi kurang tepat. Kalau mau hasil maksimal, sebaiknya tanaman padi dipindahkan pada umur masih muda. Idealnya antara 8-12 hari. Mengapa? Saya kasih perumpamaan dulu. Kalau kita mau menikah dan mau pingin punya anak banyak, mana lebih baik kita menikahi perempuan usia 40 tahun atau 20 tahun? Pasti semua menjawab, lebih baik menikahi perempuan usia 20 tahun. Karena masa suburnya masih lama. Begitu juga padi. Ketika ditanam dipindahkan ke lahan yang sesungguhnya ke sawah, maka padi akan menghasilkan anakan. Anakan ini akan menghasilkan malai. Kalau sudah tua baru dipindahkan, anak yang dihasilkan sedikit. Dan kalaupun dipaksa oleh pupuk menghasilkan anakan banyak, terlambat tidak ikut berbuah dan tidak menghasilkan malai. Itulah sebabnya tanaman padi harus dipindahkan pada usia masih muda atau umurnya masih muda. Oke, yang keempat, tanam dengan jarak tanam lego 2. Jarak tanam ideal yang terbukti hasil tertinggi adalah lego 2. Jarak tanamnya 25-45 cm dan ke baratnya 20 cm. Jadi ke selatan 25-45, 25-45, ke baratnya 20 cm. Jadi terlihat dengan jarak tanam 45 cm ada ruangan yang agak lega. Dengan jarak seperti ini menjadikan semua tanaman padi menjadi tanaman pinggir yang menyebabkan batangnya jadi kokoh, anakannya banyak, malainya panjang, bulirnya banyak, bijinya besar dan lebih berat serta tahan terhadap serangan OPT. Ya, dari gambar ini kita bisa melihat contoh jarak tanam lego 2. Di sini bisa terlihat seolah-olah semua tanaman padi menjadi tanaman pinggir. Perlu diketahui bahwa sifat alamiah padi ingin jadi tanaman pinggir. Kalau kita datang ke sawah, ke pinggir pematang, dekat pematang, maka sawah yang berada dekat pematang, padi yang berada dekat pematang ini ya lebih subur, anakannya lebih banyak, batangnya lebih kokoh, ya, dan seterusnya. Dan itulah yang menyebabkan hasilnya lebih tinggi karena semua tanaman padi menjadi tanaman pinggir. Oke, ini contoh jarak tanam lego 2. Jadi utara selatan 45-25, 45-25, kemudian ke baratnya 20 cm. Menghasilkan jumlah populasi dalam 1 hektar 142.500 rumpun. Nah, kemudian kita masuk ke hal yang paling penting yang bisa meningkatkan produksi sangat signifikan. Kita membahas pemupukan 5 tepat. Nah, dengan pemupukan 5 tepat ini, insya Allah hasilnya akan maksimal. Kita bahas 5 tepat yang pertama, yaitu tepat cara. Khusus untuk tanaman padi, cara mengaplikasikan pupuk ini, ya ada pupuk konvensionalnya hanya 25%. Kalau selama ini Anda menggunakan NPK plus urea, ya tinggal dikurangi 75%, hanya gunakan 25% saja, dan ditaburkan ke antara jarak tanam legowo tadi. Nah,
Jadi sedikit sekali pemakaian pupuknya, hanya jadi jarak tanam rapat saja dan menggunakan hanya 25% dari kebiasaan yang digunakan petani selama ini. Jadi mengurangi 75% pemakaian pupuk konvensional bersubsidi. Kemudian sebelumnya 5 hari sebelum tanam, terlebih dahulu kita menyemprot lahan supaya dari pupuk Biosoltamak Premium dengan kaya kandungan mikroba bisa bekerja menyuburkan tanah secara alami. Bisa mengurai unsur organik yang ada pada tanah. Misalnya sisa-sisa panen pada musim tanam sebelumnya. Itu bisa diurai menjadi organik dan secara alamiah menghasilkan unsur hara yang lengkap dibutuhkan tanaman. Nah, selanjutnya pada fase-fase nanti ada tabelnya. Pada fase-fase dan tahapan umur tertentu kita bisa mengaplikasikan dengan menyemprot tanaman dengan menggunakan pupuk Biosoltamak Premium. Begitu caranya. Bisa menggunakan tangki semprot manual, bisa juga menggunakan drone, semprot pertanian modern. Nah, kemudian tepat waktu. Tepat waktu nanti ada tata caranya yang ada di tabel. Jadi, tanaman padi itu butuh 2 fase pemupukan. Fase pertama namanya fase vegetatif. Fase vegetatif ini untuk memperkuat akar, batang, memperbanyak anakan, untuk mempersiapkan bunting dan mengeluarkan buah serta mengisi buah. Khusus untuk memperkuat akar, batang dan menambah anakan, memperkokoh untuk mempersiapkan bunting, itulah disebut dengan fase vegetatif. Nah, kemudian bunting keluar bunganya, kemudian mengisi buah sampai kematangan sempurna, itulah disebut fase generatif. Nah, pada fase-fase tersebut sudah ada petunjuk teknis dalam tabel dalam mengaplikasikan pupuk Biosoltamak Premium. Nah, kemudian tepat jenis. Hanya dengan menggunakan 2 jenis pupuk saja. Pilihannya, kalau menggunakan pupuk organik sebagai pupuk dasar, ya selanjutnya disemprot dengan pupuk Biosoltamak Premium, bahan-bahan organik ini akan diurai oleh mikroba menghasilkan pupuk secara alami yang lengkap dibutuhkan tanaman. Tetapi kalau belum tersedia pupuk organik manual, maka bisa pupuk organik konvensional, maka bisa dengan pupuk NPK atau pupuk bersubsidi konvensional yang selama ini ada di pasaran. Hanya digunakan 25% saja. Dan jenis yang kedua adalah menggunakan pupuk Biosoltamak Premium. Nanti saya jelaskan keistimewaannya. Nah, kemudian tepat dosis. Hanya dengan petunjuk yang ada di dalam tabel aplikasi, Anda sudah mengikuti dosis-dosis yang tepat. Sehingga berbeda kalau kita menggunakan pupuk konvensional. Harus diracik yang mana unsur N-nya, mana unsur P-nya, mana unsur makro, mana unsur mikro. Harus terpenuhi semua, diracik sendiri. Itu ribet sekali. Tidak semua petani bisa. Itu yang menyebabkan pemupukan selalu menjadi tidak tepat dan hasilnya tidak maksimal. Kemudian tepat yang kelima, tepat sasaran. Tanaman padi sasarannya adalah panen bulir padi atau buah padi yang bernas, yang lebih berat, yang ketika digiling rendemennya tinggi, ketika dikonsumsi juga rasanya enak. Itulah sasarannya dan diperlukan pemupukan yang tepat untuk mencapai sasaran tersebut. Nah, sebelum kita mengaplikasikan pupuk Biosoltamak Premium pada lahan tanah atau sawah atau disemprotkan ke tanaman, terlebih dahulu kita membuat biang. Adapun video petunjuk cara membuat biang, kami akan sharekan di teman-teman semuanya dan semuanya bisa belajar dari situ. Begitu juga membuat biang untuk ditebar ke lahan dengan disemprotkan ke lahan dan membuat biang untuk disemprotkan ke tanaman. Ini contoh tabel aplikasi yang harus menjadi perhatian rekan-rekan semua. Tabel ini ada di dalam kemasan pupuk Biosoltamak Premium. Untuk tanaman padi, ya sebelum tanam atau 5 hari sebelum tanam disemprotkan kurang lebih 4 tub tergantung kondisi lahannya. Itu secara rata-rata. Kemudian penyemprotan yang kedua, 2 minggu setelah tanam. Penyemprotan yang ketiga, 2 minggu lagi setelah tanam. Penyemprotan yang keempat, ya 2 tub itu 2 minggu lagi setelah penyemprotan yang ketiga. Dan yang terakhir penyemprotan yang kelima, 2 minggu setelah penyemprotan yang keempat. Itu hanya 1 tub. Dengan
mengaplikasikan sesuai dengan petunjuk tabel ini, berdasarkan pengalaman hasilnya juga sangat luar biasa, bisa meningkat berlipat ganda. Nah, ini contoh penerapan teknologi drone untuk menyemprot tanaman padi. Dan ada promonya. Jika petani secara bersama-sama dalam satu hamparan luas, misalnya 1000 hektar lahan sawah, secara bersama-sama mengaplikasikan pupuk Biosoltamak Premium. Kami kasih promo khusus untuk mendapatkan drone seperti ini. Dengan demikian, para petani tidak perlu lagi repot-repot ke sawah, memikul alat tangki semprot manual, tapi cukup dengan menggunakan drone. Dan dengan pembelian jumlah tertentu, drone ini akan menjadi milik Anda sekaligus dengan training operatornya. Luar biasa. Dengan drone seperti ini, 1 hektar hanya butuh kurang lebih 10 menit. Bahkan ada drone lebih besar lagi. Dalam 1 jam bisa menyemprot lebih dari 20 hektar. Bisa dibayangkan betapa mudahnya bertani dengan menggunakan mekanisasi modern seperti ini. Ini lebar jangkauannya kurang lebih 6 meter. Dan sangat cepat. Ya, bahkan banyak sekali masyarakat yang menonton di pinggir jalan. Tadi kita saksikan di awal video. Ya, begini teknologi drone. Oke. Kita lanjut. Sekarang yang keenam, tata air berselang. Untuk mengoptimalkan hasil panen, perlu dilakukan tata air berselang. Diselang-seling antara genang, macak-macak, dan kering secara bergantian setiap minggu. Agar tanaman padi memiliki napas atau aerob supaya batangnya kokoh, anakannya banyak, dan bulirnya juga banyak, bahkan berisi penuh. Banyak petani yang keliru. Mereka menganggap bahwa padi adalah tanaman air. Padahal sebenarnya padi bukan tanaman air. Padi hanya butuh air. Jadi ada tata cara berselang. Dengan cara seperti ini hasilnya lebih meningkat. Nah, untuk membuat anakannya jadi banyak dan hasil panennya berlipat ganda, kita perlu membuat alat untuk mengukur kedalaman air. Seperti paralon yang ada di gambar ini. Kita lubang-lubangi di sekelilingnya, kemudian ditancapkan di sawah, kemudian di tengahnya diambil tanahnya, kemudian dia terlihat seperti sumur. Kedalaman air yang ada di dalam paralon ini sama tingginya air yang ada di bawah akar padi. Selama kedalamannya tidak melebihi 15 cm, maka masih bisa dijangkau oleh akar. Masih membuat tanaman padi masih bisa tumbuh secara optimal. Tinggal diselang-seling antara genang, macak-macak, dan kering. Dengan cara seperti ini, anakannya jadi banyak. Seperti gambar paling kanan ini, hasil dari cara metode tata air berselang, anakannya bisa sampai 100. Tapi rata-rata di atas 25. Oke. Selanjutnya pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman terpadu. Ya, gulma, hama, dan penyakit adalah kendala bagi petani yang bisa mengurangi hasil panen. Oleh karena itu, gulma juga harus dikendalikan. Bisa dengan cara manual, apalagi dengan tanam legowo. Mengendalikannya seperti di gambar ini. Bisa juga dengan menggunakan herbisida. Nah, kemudian pengendalian OPT bisa menggunakan semprot manual atau tangki manual, bisa juga dengan menggunakan drone teknologi pertanian. Kemudian selanjutnya, panen dengan alat standar saat kematangan bulir padi sempurna. Perlu diketahui bahwa tanaman padi itu ada waktu yang tepat untuk panen. Tidak boleh dipanen lebih cepat dan tidak boleh lebih lambat. Harus tepat waktu panennya karena pada saat terjadi kematangan sempurna. Ya, supaya hasilnya maksimal. Yang kedua, ketika dipanen harus menggunakan alat yang standar. Bisa dengan alat manual yang disabit oleh para petani, kemudian dikebot, bisa juga. Tapi harus menggunakan sabit yang tajam supaya tidak banyak yang tertumpah di sawah. Sayang kalau banyak hasil yang terbuang. Dengan menggunakan ini mesin combine untuk alat panen padi juga bisa. Ini juga hasilnya sangat luar biasa dan prosesnya sangat cepat. Ini banyak disewa-sewakan di lahan pertanian sawah. Kemudian yang ke-9, pasca panen. Setelah kita panen, kita perlu memperlakukan hasil panen kita dengan baik.
dengan cara misalnya penjemuran sampai kadar air 14%. Kemudian dimasukkan ke karung, kemudian disimpan atau mau langsung dijual, kemudian diproses lagi di industri penggilingan padi. Dan dari situlah menghasilkan beras yang standar. Nah, dengan pasca panen, perlakuan pasca panen yang terbaik, juga menghasilkan hasil komoditi beras juga yang terbaik, harganya sangat diminati pasar, harganya juga kompetitif, lebih mahal dari beras yang diproduksi dengan cara sembrono perlakuan pasca panennya. Jadi pasca panen juga sangat penting. Nah, rekan-rekan semua, dari tabel ini kami mau memperlihatkan perbandingan biaya. Jika kita mengaplikasikan pupuk Biosoltama Premium dengan teknologi baru, dibandingkan dengan pengaplikasian pupuk konvensional saja dengan kebiasaan petani selama ini, ya biayanya berbeda. Ternyata biayanya berkurang. Jadi ini bisa lebih hemat biaya atau biayanya lebih murah. Ya, nanti lebih detailnya Anda bisa screenshot khusus tabel ini. Kemudian dari perbandingan biaya ternyata lebih murah. Sekarang kita bandingkan hasil. Ternyata jika sudah dipanen, hasil dengan menggunakan pupuk Biosoltama Premium bisa meningkat 20-50% kalau menggunakan teknologi lama. Tapi dengan menggunakan teknologi baru, bisa hasilnya meningkat 3 kali lipat dan keuntungannya bisa 2 kali lipat. Dari sini kita bisa terlihat perbandingan keuntungan bersih antara 15.430 dengan 32.305.000. Luar biasa. Nah, dengan selisih yang sangat signifikan jumlahnya ini, berarti petani untung luar biasa. Sudah hemat pembiayaannya, juga sudah lebih besar hasilnya. Oke, ini pengalaman kami. Ini pengalaman kami dulu waktu saya menerapkan teknologi baris di kampung saya di Bone. Makanya namanya teknologi baris, karena pertama diaplikasikan di Bone. Di Kabupaten Bone, tempat lahir saya, Bone Application of Rice Intensification System. Dari seremoni panen raya ini dihadiri oleh Bupati. Ini foto saya bersama Bupati. Pada waktu itu bulan April tahun 2008, kami bisa panen memecahkan rekor nasional hasil lebih dari 16 ton. Pada saat itu di seluruh Indonesia belum ada hasil sebesar itu. Dan itu adalah aplikasi dari teknologi yang kami sebutkan tadi. Kemudian setelah berhasil kita sukses panen raya di Bone, kemudian saya mengedukasi masyarakat untuk mengikuti kontes teknologi padi. Apa yang sudah kita implementasikan dengan teknologi yang baru, kita mengedukasi petani supaya mereka tertarik untuk mengaplikasikannya. Kita bikin lomba ya atau kontes dengan hadiah yang sangat menarik. Kami libatkan Dinas Pertanian untuk menjadi dewan juri. Setiap petani yang tertarik menjadi peserta tinggal pasang pelangnya, kemudian dinilai dengan kriteria hasil tertinggi, kemudian bersih dan rapi, kemudian kualitas hasil panen, ya kemudian aplikasi yang benar. Dan ini luar biasa sambutannya. Jadi selanjutnya dengan pupuk Biosoltama Premium juga bisa menjadi sponsor untuk kegiatan kontes tani atau kontes padi seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya di Kabupaten Subang kita melaksanakan panen raya juga. Ini waktu saya memberikan sambutan, di belakang saya ada direkturnya Pupuk Kujang, pimpinan cabang BRI, kemudian dari manajemen yang mensuplai pupuk pada saat itu, pesisida, kemudian ada Bupati Subang, ada Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Badan Penyuluhan Pertanian. Dari situ kita bisa panen raya dan menolong petani dengan program yang luar biasa. Pada saat itu dicairkan kredit pertanian berasuransi dan petani bisa tertolong karena sebelumnya kesulitan modal dan gagal panen. Setelah program ini berjalan, mereka dapat solusi modal sekaligus hasil panennya bisa meningkat bahkan naik sangat signifikan, bahkan ada yang kenaikannya berlipat kalau menerapkan cara yang terbaik. Dan setelah itu kita bisa melaksanakan pesta rakyat, saya bersama istri diarak keliling desa. Dan dengan menggunakan pupuk Biosoltama Premium, ini ternyata hasilnya sangat luar biasa. Ya, bisa memakmurkan petani. Makanya disebut pupuk
Soltamak Solusi Petani Makmur. Nah, mengapa kita menggunakan pupuk super aktif Biosoltamak Premium? Karena pupuk ini bekerja secara aktif dengan komposisi yang tepat, bisa menghasilkan hasil panen yang optimal. Komposisinya juga lengkap, makro dan mikro dengan unsur-unsur yang tepat komposisinya. Kemudian legalitasnya juga sangat lengkap. Ini ada izin edar dari Kementerian Pertanian ya dengan nama pupuk Biosoltamak. Kemudian sudah ada sertifikat sebagai pupuk organik. Dari hasil uji coba dengan menggunakan laboratorium ITB juga ternyata mengandung mikroba yang sangat banyak, sampai 10⁻10 per jenis mikroba. Ini kandungan mikroba yang sangat besar, sangat baik untuk diaplikasikan ke tanah untuk menyuburkan tanah kembali dan juga sangat baik untuk tanaman. Nah, ini manfaatnya memperbaiki kesuburan tanah, kemudian meningkatkan kualitas produksi hasil panen, meningkatkan kuantitas hasil panen juga, menurunkan biaya produksi, mempercepat waktu panen, meningkatkan imunitas tanaman, menyeimbangkan ekosistem tanah, dan mereklamasi tanah yang subur. Ya, pupuk ini memiliki keistimewaan luar biasa. Kami sebut dengan 5M. Murah harganya dibanding dengan biaya menggunakan pupuk yang selama ini digunakan petani, ternyata biayanya lebih murah. Kami sudah perlihatkan hitungan-hitungannya tadi. Yang kedua, mudah mendapatkan dan mengaplikasikannya. Karena ini pupuk bisa diproduksi secara besar-besaran. Bahan bakunya melimpah dan bisa diproduksi tidak terbatas. Pengirimannya mudah karena lebih ringan, volumenya lebih kecil. Sehingga petani gampang mendapatkannya. Kemudian cara mengaplikasikannya, saya sudah sampaikan tadi, bisa disemprotkan ke lahan, khusus untuk tanaman padi, dan bisa disemprotkan ya beberapa kali, 4 kali ke tanaman padi. Mutakhir teknologinya, karena menggunakan teknologi pupuk padat yang bisa dicairkan, dijadikan biang, kemudian disemprotkan ke lahan. Berbeda dengan pupuk yang digunakan petani, apalagi pupuk cair yang selama ini beredar, itu berat mengirimnya, karena bentuknya cair, tidak bisa naik pesawat. Teknologinya tertinggal, lebih canggih teknologi ini. Kemudian melimpah hasil panennya. Ya, berdasarkan uji coba dan apalagi penerapan teknologi pertanian terbaik ini, ya hasil panennya bisa melimpah, insya Allah. Kemudian makmur petaninya dengan hematnya biaya, dengan meningkatnya hasil panen, dengan melibatkan petani untuk bisa berbisnis pupuk, mereferensikan pupuk ini kepada para petani lain, sehingga petani bisa memanfaatkan bisnisnya untuk mendapatkan bonus-bonus dari sistem bisnis ini, petani juga hidupnya akan makmur. Rekan-rekan semua, dengan pupuk Biosoltamak Premium, apalagi diterapkan, dilengkapi dengan teknologi menanam padi terbaik saat ini, yang disebut teknologi baris. Insya Allah, rekan-rekan semua bisa panen dengan panen berlipat ganda, bisa belasan ton per hektar. Setelah ini kami akan himpun petani untuk membentuk grup panen padi belasan ton dengan pupuk Biosoltamak Premium. Jaya pertanian Indonesia, lahan gembur, tanaman subur, petani makmur dengan pupuk Biosoltamak Premium. Demikian pemaparan kami, cara mengaplikasikan pupuk dengan teknologi tanaman padi terbaik saat ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.